Apa mau dikata? Walaupun survei politik menunjukkan 80% masyarakat umum menyatakan puas atas kinerja 3 bulan pertama pemerintahan Presiden Prabowo, pada kenyataannya, pada realitasnya, di kalangan masyarakat yang rasional, di kalangan pebisnis, di dunia investasi, kepercayaan terhadap pemerintahan Presiden Prabowo adalah negatif. Tingkat kepercayaan pebisnis dan investor terhadap kemampuan menyelesaikan masalah dari kabinet Pak Prabowo adalah negatif. Coba deh kita perhatikan dua indikator ini. Dua indikator yang rasanya lebih akurat dalam menunjukkan tingkat kepercayaan kepada pemerintah dan masa depan ekonomi Indonesia. Data yang pertama adalah IHSG, atau Indeks Harga Saham Gabungan. Sejak bulan Oktober tahun lalu, dalam 4 bulan pertama pemerintahan Pak Prabowo, harga saham di bursa saham kita sudah anjlok. Sudah turun secara konsisten. IHSG turun di kisaran 7.700 menjadi 6.500. Dalam kurun waktu 4 bulan, rata-rata harga saham turun sekitar 15%. Data yang kedua adalah kurs dolar terhadap rupiah. Sejak bulan Oktober tahun lalu, dalam 4 bulan pertama pemerintahan Pak Prabowo, nilai 1 dolar Amerika terhadap rupiah melonjak cukup tinggi. Harga 1 dolar Amerika naik dari kisaran Rp15.000 menjadi sekitar Rp16.500. Dalam kurun 4 bulan, nilai 1 dolar Amerika naik sekitar 10%. Semestinya nih, dua indikator ekonomi ini bisa jadi sinyal bahaya buat Pak Prabowo dan jajaran kabinetnya. Turunnya harga saham dan juga turunnya nilai rupiah, ini mengindikasikan para pelaku bisnis dan investasi multinasional sebetulnya ragu akan masa depan ekonomi negara kita. Mereka nggak punya kepercayaan sama pemerintahan Presiden Prabowo. Selain dua indikator tadi, IHSG dan kurs dolar, masih banyak indikator ekonomi yang mestinya sudah mengkhawatirkan kita semua. Sadarlah, kondisi ekonomi Indonesia nggak secerah yang dikatakan oleh Pak Prabowo maupun Opung Luhut Panjaitan. Indonesia benar-benar menuju awan gelap. Salah satu indikator penting yang menunjukkan kondisi mengkhawatirkan adalah terjadinya deflasi atau penurunan harga di 2 bulan pertama tahun 2025 di bulan Januari dan Februari. Awal minggu lalu, BPS atau Badan Pusat Statistik merilis data indeks harga konsumen yang menunjukkan kalau di bulan Februari terjadi deflasi sebesar 0,48% terhadap bulan sebelumnya. Komoditas utama penyebab turunnya harga adalah diskon tarif listrik, daging ayam ras, cabai merah, tomat, dan telur ayam ras. Deflasi di bulan Februari ini melanjutkan situasi di Januari yang mengalami penurunan rata-rata harga sebesar 0,76% dibandingkan bulan sebelumnya. Penurunan harga dalam 2 bulan secara berturut-turut seharusnya membunyikan lonceng tanda bahaya kalau daya beli rakyat, khususnya kelas menengah, sudah turun. Rakyat sudah mulai nggak punya uang, sehingga harus mengurangi belanja. Indikasi ini dikuatkan juga dengan meningkatnya pinjaman online masyarakat yang naik sekitar 45% dalam setahun terakhir. Kenaikan tersebut jauh lebih tinggi dibandingkan dengan setahun sebelumnya, yang cuma naik 30%. Selain pinjaman online, pinjaman rumah tangga ke bank juga bertambah, naik sekitar 10% dibandingkan setahun sebelumnya. Lalu, seperti sudah banyak diberitakan, kita pun menghadapi gelombang PHK massal. Seperti yang terjadi di pabrik Sritex, pabrik Sanken, pabrik alat musik Yamaha, 2 pabrik sepatu di Tangerang, dan masih banyak lagi. Puluhan ribu atau bahkan mungkin seratusan ribu buruh pabrik sudah kehilangan sumber pendapatan dan sumber penghidupan mereka. Penghematan atau efisiensi pemerintah membuat situasi ekonomi yang sulit ini menjadi semakin runyam. Industri perhotelan jadi korban pertama akibat lembaga-lembaga pemerintah nggak lagi melakukan kegiatan di hotel-hotel. Industri perhotelan dikabarkan sudah mulai juga melakukan PHK kepada para karyawannya akibat sepi pengunjung.
Selain industri perhotelan, para kontraktor dan pekerja infrastruktur juga mulai bakal banyak yang menganggur akibat berkurangnya proyek-proyek pembangunan pemerintah. Begitu juga dengan perusahaan-perusahaan yang mengandalkan bisnisnya pada proyek pemerintah. Semua industri tersebut, perusahaan di bidang tersebut, dan juga pekerja di sektor tersebut, mereka semua bakal menghadapi masa-masa yang sulit karena sepi pekerjaan. Dari sektor perdagangan, kita membaca pemberitaan kalau pusat-pusat perdagangan seperti Pasar Tanah Abang di Jakarta ternyata nggak seramai biasanya di awal bulan Ramadan ini. Padahal, biasanya setiap menjelang puasa, geliat di pasar-pasar sudah mulai terasa dan meningkat tajam. Kondisi pasar-pasar ini jadi penegas kalau daya beli masyarakat sudah menurun. Rakyat sudah mulai nggak punya uang. Jadi, gimana nih kalau menurut kalian? Apakah kalian juga sudah mulai nih merasakan kesulitan ekonomi? Tulis pengalaman dan analisa kritis kalian di kolom komentar. Dalam kondisi ini, kondisi ekonomi yang mulai sulit, Presiden Prabowo melakukan blunder fatal dengan menghadirkan Danantara. Alih-alih memberi angin segar, kehadiran super holding ini malah semakin menegaskan ketidakpercayaan pelaku pasar kepada pemerintah. Nilai IHSG semakin turun dan nilai tukar dolar semakin melejit, menuju angka psikologis Rp17.000 per dolarnya. Dan di saat bersamaan, lembaga finansial multinasional Morgan Stanley menurunkan peringkat saham Indonesia dalam indeks Morgan Stanley Capital International dari equal weight menjadi underweight. Artinya, saham-saham Indonesia dianggap sudah kemahalan. Peringatan ini bakal diikuti pelepasan saham yang semakin jor-joran. Bisa diprediksi nilai IHSG bakal semakin terpuruk setelah ada peringatan ini. Jadi gimana nih? Masih mau ikut kata-kata Opung Luhut kalau Indonesia nggak gelap? Indonesia masih cerah? Masih percaya sama sesumbar Opung Luhut? Nah, sekarang pertanyaan kita sekarang adalah, apakah dengan semua indikator suram ini, apakah ini mengindikasikan Indonesia bakal menuju krisis ekonomi? Apakah negara kita bakal dilanda krisis ekonomi? Nada-nadanya sih, melihat kemampuan pemerintahan Presiden Prabowo yang minim, yang sangat-sangat minim, kita nggak bakalan bisa lolos dari ancaman krisis ekonomi ini. Gimana kalau menurut kalian? Gimana kalau menurut kalian soal ancaman krisis ekonomi ini?